Selamat malam semuanya. Hari ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan case study OL dengan judul VirtualBox. Anggota-anggota kelompok kami ialah Irvin dengan NIM 250202 4445, Andreas dengan NIM 2501 99 3320, dan saya sendiri Teddy Linandar dengan NIM 2540 13 1304. Nah, apa itu VirtualBox? VirtualBox ialah sebuah perangkat lunak virtualisasi yang bersifat open source dan gratis, memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi tamu secara bersamaan di dalam satu sistem operasi utama. Ini menciptakan mesin virtual yang terisolasi, memungkinkan pengguna untuk menguji aplikasi dan mengembangkan perangkat lunak dan menjalankan sistem operasi yang berbeda tanpa perlu perangkat keras yang terpisah. Contoh-contohnya ialah menjalankan Linux atau Windows di atas macOS atau menjalankan Windows XP di atas Windows 11. VirtualBox bertindak sebagai lapisan antara perangkat keras fisik seperti CPU, RAM, storage, network, dan sistem operasi tamu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi, kelebihan VirtualBox itu terdiri dari gratis dan open source, cross-platform, mendukung banyak guest OS, mudah digunakan, fitur snapshot, shared folder, and clipboard, portable, komunitas besar dan dokumentasi luas, dan cukup untuk kebutuhan personal dan edukasi. Seperti kalau misalkan saya bisa uh, bilang di sini, salah satu fitur yang paling baik adalah yang pertama merupakan gratis dan open source, yang merupakan kelebihan utama VirtualBox karena bebas diunduh, digunakan, dan dimodifikasi. Lalu kekurangannya itu uh, juga ada. Yang pertama ada performance overhead, dukungan grafik 3D terbatas, dukungan USB yang terkadang bermasalah, fitur enterprise terbatas, resource sharing, kompleksitas konfigurasi lanjutan. Yang paling saya mau tekankan di sini adalah resource sharing, yang mana alokasinya itu hanya bisa sepersekian dari OS utama, yang artinya resource yang dipakai juga lebih sedikit dan juga akan terasa signifikan lebih lambat daripada OS utama. Untuk penginstalan dan cara pakainya akan dijelaskan oleh partner saya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Andreas Dwi Indrawan. Sekarang saya mau ngasih tahu kalian gimana cara pakai Oracle VirtualBox. Nah, sekarang ini saya pengen untuk kita bisa pakai virtual machine-nya Windows operating systemnya Windows 10. Nah, sekarang ini kan saya pakai Windows 11. Nah, saya pengen coba biar kita bisa pakai yang Windows 10. Oke, sebelum itu kita perkenalan dulu sama Oracle VirtualBox Manager-nya. Jadi sini ada file. Ini tab file ini ya biasa, basically sama kayak yang ini. Di machine juga sama. Nah, kalau untuk help ini dia tuh kalau kalian mau tahu informasi-informasi tentang Oracle VirtualBox itu bisa dilihat di sini. Oke, di sini ada tools nanti di bagian kolom sini, kolom kotak ini, nanti ketika kita new atau add uh, virtual machine-nya nanti bakal muncul di sini. Oke, ini ada preference. Ini ya ini basic aja. Input update language bahasa tentang untuk Oracle VirtualBox-nya. Oke, di sini ada import. Nah, import ini nanti kalau misalkan kalian punya file virtual machine untuk misalkan Linux atau Windows yang lain dalam bentuk file, kalian bisa masukin aja ke sini, nanti bisa langsung ke Explorer kalian. Nanti kita tinggal masukin aja, nanti langsung muncul di sini. Oke, kalau export itu ya kita dari sini, dari yang udah kita buat atau yang kita punya, kita export untuk bisa jadiin ke file, ya,
kebalikannya dari import sih sebenarnya, tapi ini dari kita udah punya. Oke, di sini ada new, ini new kalau kalian mau buat virtual machine ya. Oke, di sini ada banyak, ada nama, ada foldernya, ini folder untuk penyimpanan virtual boxnya. Nah ini ISO, ini disknya, disk OS nya kalau kalian punya. Kalau di sini kan mau Windows 10. Nah kemarin ini saya udah download di Microsoftnya, di website Microsoftnya itu pakai yang media creation tool. Nah itu nanti bisa tinggal download Windows 10, bisa cari aja di Google. Oke, ini nanti type-nya ada banyak, ada Linux, Solaris, BSD, IBM, dan masih banyak lagi. Nah karena kita mau pakainya Windows, kita pilih Windows. Nah ini Windowsnya, ini Windows 10 ya, yang 64 bit. Ini sesuaiin sama yang di uh, perangkat kalian punya, bisa 32 bit atau 64 bit. Itu bisa lihat aja di control panel di sistem. Oke, nah tapi ini karena saya udah punya ini, udah punya ISO-nya, ya tinggal klik aja. Jadi udah langsung, nah ini bisa skip teman, jadi udah langsung otomatis ini. Oke, nah terus kalau misalkan add ini itu kita punya dari file, kita langsung mau basically sama kayak import. Oke, sekarang kita mau coba bikin. Nah sini kita bikin aja namanya Windows 10 tes. Nah ini langsung aja, karena kita kemarin udah download ya, kita langsung coba ini aja, masukin Windows ISO nya, langsung di skip aja karena ini langsung otomatis. Tuh, langsung ngikutin, terus klik finish. Nah yang kayak saya bilang tadi, ini udah langsung muncul ya Windows ininya, virtual machine nya, dengan OS nya Windows 10, operating systemnya Windows 10. Nah di sini kita bisa ada setting di sekarang. Nah kita bisa lihat kalau setting. Nah di sini ada general. Nah, ini yang dari virtual machine ya. Kita bisa setting di sini. Nah ini base memorinya. Nah di base memorinya itu yang yang kualifikasi itu di saya tuh ya 843 MB. Bisa jadi yang bisa 8 gigaan. Nah, ini kalau bisa nih kita jangan sampai ke merah-merah ya, soalnya nanti pasti ada error tuh sini tuh. Karena ini kita buat tes aja, kita bikin aja kecil segini aja. Nah oke, di sini ada prosesor, di sini ada prosesor core-nya, di sini saya ada satu. Jadi ya udah di situ aja declaration kayak gitu. Oke, kita sekarang balik ke display. Nah ini video memorinya ini kayak gini. Video memori untuk displaynya nanti ya, di virtual machine OS nya tuh. Nantinya harusnya kalau mau bagus ya ke sini sih, ini rekomennya juga ke yang paling kanan, jadi udah kita bikin aja paling kanan. Pokoknya jangan sampai ke yang merah-merah sih. Ini ada monitor countnya satu. Dan terus juga ini bisa enable 3D exploration, tapi ini ya harus banyak ya MB-nya untuk video memorinya, tapi kita kayaknya nggak perlu, kita basic aja. Graphic controller juga ada tuh, jadi kita tetap aja kita default aja. Storage-nya, nah ini dia nih ISO tadi. ISO-nya isinya nanti itu ada, ini kan controller SATA, isi ada Windows Test VDI-nya sama ISO-nya, disk-nya yang udah saya download tadi di Media Creation Tool di website Microsoft-nya. Kalian bisa download gratis. Terus ini ada audionya, settingan audio, networknya, ada dapat 4 adapter ya, bisa pilih-pilih nih. Nah terus juga portnya juga dapat 4. Tapi kita lanjutin ini aja default. Nah ini share folder. Nah jadi nanti kalau misalkan kalian pakai virtual machine-nya, nanti kalau misalkan kalian mau, nanti tinggal klik di sini sih, share foldernya mau folder apa. Misalkan kalau diklik di folder ini, itu ada file ini kan, file download
file download tuh, ada folder pathnya, nanti kalian tinggal bisa pilih tuh. Nah tuh nanti ada name-nya kayak zona main, mount point. Ya kalau misalkan jadi gini, share folder itu kayak misalkan kalian pakai ini, pakai apa, mau pakai virtual machine Windows 10. Nah yang di Explorer kalian ini kalian ini bisa pilih nanti bisa digunain ngapa, yang mana aja, misalkan yang folder download atau yang atau yang documents, nah misalkan itu, atau Windows C aja atau Windows D aja, kita bisa pilih di sini, bisa namain mount point. Nah di sini tuh ada read only. Ini jadi kalau misalkan pakai tuh kita cuma bisa baca doang, kita nggak bisa otak atik. Nah, ini lebih aman sih, takutnya nanti kalau misalkan pas pakai virtual machine itu ada kehapus atau gimana, kita nggak tahu. Jadi mendingan di read only dicentang aja. Nah ini auto mount, jadi misalkan kalau misalkan dicentang itu nanti kalau misalkan kita matiin virtual machine-nya terus kita nyalain lagi, nanti otomatis langsung ke folder yang tadi, yang share folder tadi. Ini udah biarin aja begitu. Nah ini untuk UI-nya kayak gini. Oke, oke kita ikutin itu aja yang default. Nah, ini sekarang kita bisa tes aja nih, bisa start. Oke ini lagi loading ya. Loading untuk akses virtual machine-nya. Nah oke, nah, sekarang udah kebuka ya virtual machine-nya, kita bisa lihat nih. Oke, nah ini agak nge-lag, nggak apa-apa ya. Ini kayak kalau mas mau install OS itu kita kayak download doang aja yang install awal. Ini language-nya ini kita pilih aja yang default kayak gini aja. Ini kita bisa next. Nah ini nanti langsung tuh install now, kita bisa pilih install now-nya. Nah ini kita loading dulu ya, lagi installing. Nah oke, ini udah muncul nih activate Windows-nya. Nah ini kan disuruh ada product key-nya. Nah karena kita nggak punya product key, ini bilang aja I don't have a product key. Nah ini kita ada pilihan operating system Windows 10 itu, ada yang home and single language, education and, atau yang pro. Nah kalau Linux juga sama, nanti ada Ubuntu yang pilihan-pilihan operating systemnya. Ini kita pilih aja yang pro aja ya, kita buat test aja. Oke, ini kita udah next, kita lagi loading. Oke, ini biasa suruh centang-centang as license terms, kita next aja. Oke, nah ini ada upgrade, ada custom. Nah ini kita install Windows only aja ya, kita custom. Nah itu drive-nya segini, total size-nya 50 GB sama free space 50 GB. Ini nih, ini yang di virtual machine nih, yang tadi kita udah setting juga. Next, kita next ya. Oke, ini sekarang lagi copying, ini mungkin agak lama. Nah ini setelah udah selesai tadi installing, udah mulai mau masuk ya ke Windows 10 nya, kan lagi get ready. Oke, ini tadi udah selesai getting ready, tadi udah booting dari uh, promptnya, sekarang lagi loading lagi. Mau buka Windows 10 nya. Oke, sekarang udah mau masuk, udah biru layarnya, lagi installing Windows-nya kayak biasa. Kalau kita mau beli laptop, kita udah beli laptop, kita install Windows-nya kayak gini. Dikit lagi harusnya udah mau masuk ya. Oke, ini udah selesai. Sekarang disuruh pilih region, kita pilih ya di sini. Oke, terus loading lagi.
sekarang disuruh keyboard layout, kita pilih aja Indonesia dengan keyboard layout tuh ini aja US aja, itu benar. Oke, ini kita bisa skip aja. Oke, ini loading lagi. Oke, yang sekarang ini dia ada tulisan teks now we have some important setup to do. Oke, dia seperti lagi setup lagi untuk Windows 10 nya. Oke, sekarang udah ke setup ini ya untuk personal use nya. Kita pilih yang personal use aja ya, terus kita next. Terus ini sekarang kita akan loading lagi. Oke, sekarang masuk ke account. Ini kita pilih aja offline account aja. Kita akan loading lagi. Oke, sekarang kita pilih yang limited experience gitu. Sekarang kita offline account juga. Oke, sekarang kita namain ya, kita bikin aja Windows 10 test. Oke, sekarang terus kita next. Passwordnya nggak usah, kita next aja lagi. Oke, kita loading lagi ya. Oke, sekarang kita browsing data. Kita pilih save aja. Oke, untuk pilihan ini kita udah centang semua, di yes semua, kita accept aja lagi. Oke, untuk experience kita ya skip aja lah. Kita skip. Oh, skip nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke, kita loading lagi. Oke, untuk yang Cortana ini kita kenal aja lah. Oke, sekarang kita udah mulai masuk nih ke Windows-nya. Oke, kita disuruh nunggu lagi beberapa menit. Oke, sekarang kita udah masuk ke Windows-nya. Oke, yes. Loadingnya agak lama karena emang saya pakai laptop, jadi agak nge-lag ya, lag banget. Sekarang kita coba aja buat browsing ya, bisa atau enggak. Harusnya bisa ya, ini kita udah Windows 10 nih. Oke, kita coba ya. Kita coba YouTube, apakah akan masuk. Oke, ini diminta start with data, air data aja. Confirm, continue. Continue, data. Oke, YouTube bisa nih, kita bisa masuk. Oh, ini enggak double. Nah, YouTube. Oke. Oke, bisa masuk ya ke dalam YouTube. Oke, sekian, terima kasih dari presentasi saya. Terima kasih semuanya.